11 dari SDN Sine 1 Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, tapi saya ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu perkenalkan, nama saya Dian Wardini. Saya salah satu guru di SDN Sine 1 Kabupaten Ngawi. Selamat pagi Bu Dian. Selamat pagi Bu Chandra. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Dian? Alhamdulillah sehat. Bu Dian, mohon maaf saya mau mengganggu waktunya Bu Dian sebentar. Kali ini saya akan mengajak Bu Dian dalam kegiatan praobservasi, yang mana percakapan yang akan kita laksanakan pada pagi ini adalah saya mengamati bagaimana proses pembelajaran yang akan Bu Dian laksanakan di kelas nanti. Kemudian saya akan mengamati proses pembelajaran tersebut. Kemudian tujuan dari percakapan praobservasi ini adalah bagaimana saya melihat proses pembelajaran Bu Dian untuk mengetahui dan mengevaluasi berjalannya proses pembelajaran di kelas yang Bu Dian akan laksanakan nanti. Kemudian kenapa kita melakukan percakapan praobservasi ini, yaitu sebagai langkah awal dalam persiapan pembelajaran di kelas seperti itu Bu Dian. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Dian. Untuk pertanyaan yang pertama, pada kesempatan kali ini dalam pembelajaran Bu Dian, tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai dalam pembelajaran Bu Dian? Baik, saya akan mencoba menjawab. Pada pembelajaran yang akan saya laksanakan nanti, saya akan mengajarkan kepada anak-anak tentang bagian-bagian tubuh tumbuhan. Sedangkan tujuan pembelajarannya adalah peserta didik nanti mampu mengidentifikasi bagian tumbuhan, kemudian mendeskripsikan. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, Ya, bagaimana tentang area pengembangan dalam proses pembelajaran nanti? untuk area pengembangan yang saya fokuskan nanti yaitu pada area pengetahuan dan keterampilan. Nanti apabila peserta didik mengetahui pengetahuan yang sudah ia ketahui, maka ketika keterampilannya dapat ia aplikasikan. Jadi area pengembangan yang Bu Dian fokuskan nanti yaitu pengetahuan dan keterampilan. Ya. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga Bu Dian, Ya. tentang rancangan pembelajaran yang akan Bu Dian terapkan nanti, seperti mulai dari strategi, metode, model pembelajaran yang Bu Dian terapkan ketika proses pembelajaran nanti itu seperti apa? Ya. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga dari Bu Chandra tentang rancangan pembelajarannya, yaitu saya akan menerapkan nanti seperti mulai dari strategi, metode, model pembelajaran, yaitu saya akan menerapkan berupa diskusi kelompok. Untuk model pembelajarannya saya akan menggunakan pendekatan model pembelajaran tatap muka dan saintifik, yang mana peserta didik nantinya akan mengamati bagian-bagian tubuh tumbuhan. Setelah peserta didik mengamatinya, kemudian peserta didik mempresentasikan. Metode yang saya gunakan adalah jamak, tanya jawab, dan diskusi. Berarti rencana pembelajaran yang ingin direncanakan oleh Bu Dian itu mulai dari strategi, model, dan metode yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Dian ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, saya ingin menanyakan media pembelajaran. Nah, media pembelajaran yang akan Bu Dian gunakan itu dalam proses pembelajaran seperti apa? Nanti saya akan menggunakan laptop dan proyektor, terus menggunakan buku paket yang biasa digunakan oleh anak-anak buku IPAS, buku siswa itu, dan menggunakan media tumbuhan atau tanaman segar. Baik, jadi media pembelajaran yang digunakan Bu Dian sangat menarik sekali ya, karena menggunakan proyektor, buku paket, dan tumbuhan segar. Baik Bu Dian, kira-kira untuk waktu pelaksanaannya kapan untuk pembelajaran kali ini? Untuk waktu pelaksanaannya kira-kira minggu ketiga bulan. Hari apa Bu Dian? Hari Senin nanti. Ya, hari Senin. Baik Bu Dian, kita sudah melakukan percakapan praobservasi di mana nanti sebagai langkah awal kita mempersiapkan proses pembelajaran yang akan kita laksanakan nanti.
Kemudian saya ingin menanyakan juga kira-kira apa yang didapat oleh Bu Dian dari percakapan praobservasi ini? Setelah saya melaksanakan ini praobservasi ini, terus terang persiapan saya sebelum melaksanakan pembelajaran lebih terencana, dan rasa percaya diri saya sebelum menyampaikan materi pada peserta didik lebih percaya diri lagi. Baik, jadi lebih tersusun Iya. dan terencana. Baik Bu Dian, terima kasih atas waktunya. Jadi nanti kita ketemu lagi pada saat observasi dan pasca observasi. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Chandra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sebelum Budian memasuki pembelajaran, Budian akan mengabsen kehadiran anak-anak terlebih dahulu. Ya. Mulai dari absen yang pertama. Alhasta? Hadir. Anissa? Ar-Rauf Khairul Azam? Hadir. Fatmawati? Hadir. Hafiza? Muhammad Alfi? Aswanul Fahira? Zefa Rahmadian? Ya. Masuk semua ya? Masuk? Ya. Oke. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Oke, untuk Mas Rasta, tolong kita berdoa.
Kemudian Nanti Pak kamu sebutkan. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh PP saya yaitu Bu Ratmi dan rekan sejawat saya Bu Diana. Bagaimana kabarnya Bu Dian dan Bu Ratmi? Sehat semua. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percakapan mengenai pasca observasi di mana Bu Ratmi nanti akan menjadi observer. Seperti apa yang sudah disampaikan pada pra observasi Bu Dian, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pasca observasi yang mana tujuannya itu kenapa diadakan kegiatan ini, yaitu untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bu Dian lakukan di kelas kemarin ya Bu Dian.
seperti apa sih pembelajaran yang sudah berlangsung, apakah sudah ada yang tampak baik, apakah ada hal lain yang perlu diperbaiki dan hal yang lainnya. Nanti saya juga izin kepada Budian akan mengajukan pertanyaan kepada Budian, mohon untuk waktunya. Baik, langsung saja Budian. Untuk pertanyaan yang pertama, saya ingin menanyakan bagaimana perasaan Budian terkait berjalannya observasi yang sudah Budian lakukan di kelas. Perasaan saya ketika observasi itu campur aduk, ada rasa takut, tegang, nervous, karena dalam mengajar itu biasanya hanya saya dan diri saya. Dan ketika di supervisi kepala sekolah itu pun tidak direkam full dari awal sampai akhir. Namun secara keseluruhan saya merasa senang juga ketika diobservasi, karena dari itu saya coba melihat kekurangan yang saya lakukan apa dan yang perlu saya perbaiki. Karena kalau supervisi dari kepala sekolah itu adalah hal yang rutin dilaksanakan gitu ya. Terima kasih Budian. Baik Budian bisa tidak menceritakan lagi terhadap aspek pengembangan yang ingin dicapai Budian dalam proses pembelajaran pada pembelajaran IPAS kemarin. Baik, Chandra, untuk fokus pengembangan saya yaitu pada aspek pengetahuan dan keterampilan, itu untuk mengukur bagaimana aspek pengetahuan peserta didik saya mengembangkan dan kerja untuk keterampilannya, anak membuat hasil karya berupa menyusun bagian-bagian menggunakan media yang sudah mereka kenal. Selain itu, dalam proses saintifik, peserta didik berkelompok mengamati bagian-bagian tumbuhan, kemudian mempresentasikannya dengan kelompoknya masing-masing. Berarti area pengembangannya di sini ada dua nih Budian, yaitu pengetahuan di mana Budian menggunakan LKPD, kemudian keterampilan yaitu membuat hasil karya, kemudian dalam kelompok mengamati dan mempresentasikannya di depan kelas. Baik Budian, untuk pertanyaan selanjutnya, sejauh mana area pengembangan yang sudah Budian lakukan? Apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai apa belum pada waktu pembelajaran kemarin? Untuk tujuan pembelajaran dan area pengembangan yang saya kenalkan yaitu pengetahuan dan keterampilan, kalau kemarin pembelajaran saya lakukan secara berkelompok, dan itu dari apa yang sudah dikerjakan sudah tercapai meskipun belum maksimal 100%. Dan apa yang saya minta pembelajaran itu dikerjakan oleh peserta didik. Kalau secara berkelompok itu sudah tercapai meskipun belum maksimal juga, karena kemarin terbatasnya waktu dan anak-anak yang belum selesai mengerjakan LKPD. Mungkin untuk kedepannya anak-anak diberikan tes LKPD lagi dan nanti akan melihat tingkat keberhasilannya individu seperti itu. Jadi di sini Budian sudah melihat tingkat ketercapaian peserta didik meskipun masih ada peserta didik yang belum selesai mengerjakan LKPD seperti itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah kekurangan atau kendala-kendala yang Budian alami selama proses pembelajaran di kelas kemarin? Untuk kekurangan atau kendala pembelajaran di kelas itu anak-anak ada yang tidak aktif, baik dalam menerima pembelajaran, berdiskusi kelompok maupun ketika mempresentasikan, sehingga itu yang menjadi kendala-kendala dan kekurangan dalam proses pembelajaran yang kemarin dilakukan. Jadi kendala yang sudah dianalisis Budian itu ada peserta didik yang tidak aktif menerima pembelajaran dalam berdiskusi kelompok maupun mempresentasikannya di depan kelas. Untuk pertanyaan selanjutnya Budian, kira-kira hal-hal tersebut itu bisa terjadi karena tadi seperti yang disampaikan Budian, kendala-kendala dalam pembelajaran. Mengapa sih hal-hal tersebut bisa terjadi? Mungkin ini dari prediksi saya, ini dari cara saya mengajar mungkin belum sesuai dengan keinginan anak, atau kemudian dari
Gaya belajar anak, ini anak itu dari gaya belajar yang saya terapkan tidak cocok dengan mereka, walaupun ada anak yang cocok dan mungkin saya belum membuat keyakinan kelas terkait presentasi di depan kelas. Jadi ketika kelompok mempresentasikan kelompok lain menggunakan harus bagaimana, jadi itu keyakinan kelas terkait pembelajaran yang Baik. Jadi itu tadi Budian melihat dari metode belajar yang belum sesuai dengan kebutuhan murid. Dari gaya belajarnya maupun minatnya murid dalam belajar. Jadi salah satunya itu terkait masih ada murid ketika temannya mempresentasikan di depan kelas, murid yang lain itu tidak memperhatikan. Ya, mungkin harus ada keyakinan kelas terlebih dahulu. Baik, untuk pertanyaan terakhir Budian, kira-kira kapan waktu khusus untuk melakukan perubahan pada tujuan pembelajaran yang ingin Budian capai terkait kendala-kendala tersebut untuk memperbaikinya? untuk waktu perbaikan pelaksanaan secepatnya. Baik, jadi Budian akan melaksanakan perubahan secepatnya, begitu Budian. Baik, terima kasih Budian, saya sudah mengganggu waktunya Budian. Pada kesempatan kali ini saya berterima kasih